In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of apologetics. Kita akan melanjutkan katekese kita tentang fondasi apologetika, terutama dengan basis metafisika realisme. Kali ini kita akan berbicara tentang who is Jesus Christ. Siapakah Tuhan kita Yesus Kristus? Oke. Mari kita mulai. Vamonos. Siapakah Yesus? Allah yang menjadi manusia, bukan sekedar tokoh religius. Camkan. Allah yang menjadi manusia, bukan sekedar tokoh religius orang Kristen. Ya. Pertanyaan yang terlalu sering dipermudah itu seperti ini. My friends, hampir semua orang merasa mengenal Yesus, ya. Anda juga kan? Dia disebut nabi besar, guru moral agung, revolusioner sosial, bahkan manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Sesudah Muhammad, katanya, ada sebuah buku, ya. Klaim-klaim ini terdengar ramah, toleran, dan aman. Tidak mengganggu siapapun, tidak menuntut apapun. Tapi dari pertama, pertanyaan tentang siapa Yesus tidak hanya sekedar pengetahuan sejarah, pengetahuan historis, historical knowledge. Dia adalah pertanyaan yang menggugah inti kehidupan kita. Bayangkan seseorang yang menjalani hidup dalam pencarian spiritual tanpa akhir, berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain, mencari makna sejati yang tidak pernah ditemukan. Dalam kebingungan rohani ini, dia terus meraba-raba dalam kegelapan, kehilangan arah dan tujuan yang sebenarnya. So, mengabaikan identitas Yesus bisa berarti menjalani hidup seperti ini. Raba-raba dalam kegelapan. Dengan kebingungan tanpa akhir, tanpa arah, dan kehilangan makna sejati yang ditawarkannya. Taruhannya sudah hadir di awal. Setiap penilaian salah tentang Yesus membawa konsekuensi besar bagi kehidupan dan iman kita, orang Kristen, ya. So, sebelah belum live. Oke, nah, saudara-saudariku, pertanyaan siapakah Yesus bukan pertanyaan ringan yang bisa dijawab dengan gelar kehormatan umum, tuan, guru, apa segala macam. Ini adalah pertanyaan paling berbahaya dalam sejarah manusia, ya. Karena jawaban apapun akan menuntut konsekuensi. Whatever you answer, there's consequences. There are consequences. Jika Yesus hanyalah manusia luar biasa, extraordinary human being, maka iman Kristen runtuh menjadi etika humanistik, tata moral manusiawi, yang mungkin membuat kita terjebak dalam pencapaian moral semata. Yang penting hidup baik, tidak mengganggu, nyaman. Ini cuma pencapaian moral tanpa menjangkau keselamatan, salvation. Ya. Tetapi kalau Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, sungguh Allah yang menjadi manusia, maka seluruh realitas, segala sesuatu, kenyataan ini harus dibaca ulang dari titik itu. Allah, sungguh Allah yang menjadi manusia, dengan konsekuensi yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pertanyaan krusial ini, bagaimana jika Yesus benar-benar lebih dari sekedar guru moral atau nabi? Apakah Anda siap menghadapi konsekuensi dari iman seperti itu? Kemana kalau Yesus memang lebih besar daripada yang diperkirakan secara umum? Misalnya, ketika seseorang menghayati Yesus sebagai Allah manusia, dia terdorong untuk mengampuni sejauh mungkin, seperti saat Yesus di kayu salib mengampuni mereka yang menyalibkan dia. Dalam pekerjaan, keputusan akan memprioritaskan kejujuran dan integritas, mencerminkan kehadiran Tuhan yang nyata dan aktif dalam hidup, menuntut respon total dalam relasi interpersonal, hubungan antar pribadi, pekerjaan, dan peran kita di komunitas, dimanapun itu, keluarga, lingkungan kerja,
dan seterusnya. Pilihan ini tidak bisa tetap teoritis karena mengubah siapa kita dalam dunia nyata. Jadi kalau percaya Yesus sungguh Allah manusia, itu konsekuensi logisnya mengikuti, ya, dan tidak dapat disangkal. So my friends, fratres carissimi, Kristologi adalah cabang teologi yang berfokus pada studi tentang Yesus Kristus, khususnya berkaitan dengan sifat ilahi dan manusiawinya. Nah, secara sederhana, Kristologi bisa diartikan sebagai studi tentang siapa Yesus Kristus dan apa maknanya, apa artinya, apa signifikansinya dalam keseluruhan bangunan teologi, ilmu tentang Tuhan. Kristologi itu bukan spekulasi akademik. No. Kristologi adalah jantung iman Kristen. My heart. Mari kita bongkar satu persatu, kita jelaskan sebagai katekese untuk kita semua, apa itu Yesus Kristus. Yang pertama, ada klaim bahwa Yesus itu terlalu tinggi untuk sekedar nabi. Ini klaim dari Yesus sendiri. It's too high to be only a prophet. Terlalu tinggi untuk hanya menjadi sekedar nabi. Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya seperti para nabi lain, gaya para nabi lain. Dia tidak berkata, beginilah firman Tuhan, sebagaimana dilakukan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Amos, DLL. Tetapi Yesus berbicara dengan otoritas langsung, direct authority. Aku berkata kepadamu, Amen I say to you. Dalam Injil Markus 2, bab 2 ayat 5-7, terdapat contoh ketika Yesus mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa, camkan. Sesuatu yang dalam tradisi Yahudi hanya dapat dilakukan oleh Allah. Ya. Mengampuni dosa adalah kuasa khusus milik Allah. Yesus juga menempatkan diri sebagai hakim terakhir atas sejarah. Seperti ditunjukkan dalam Matius bab 25 ayat 31-46. Menentukan nasib akhir semua orang, termasuk you. Ya, dia menerima penyembahan tanpa koreksi. Begitu orang menyembah dia lepas. Ya, begitu. Dia menerima penyembahan tanpa koreksi. Misalnya dalam Matius bab 28 ayat 9 dan Yohanes bab 9 ayat 38. Camkan bahwa penyembahan hanya layak bagi Allah. Ya. Nah, klaim-klaim ini sebenarnya tidak netral, ya. Klaim-klaim ini memaksa pilihan. Tidak ada ruang nyaman untuk mengatakan Yesus guru moral yang baik tanpa berhadapan dengan pertanyaan mendasar seperti ini. Atas dasar apa seorang manusia berani berbicara dan bertindak seperti Allah, sebagaimana contoh-contoh yang saya sebutkan tadi? Mengampuni, tidak menolak penyembahan. Lalu apa? Berbicara dengan otoritas langsung. I said to you. Upaya modern untuk mereduksi Yesus menjadi nabi atau guru etika biasanya lahir bukan dari pembacaan jujur terhadap Injil, ya, tetapi dari ketidaknyamanan terhadap implikasi metafisis inkarnasi. Implikasi, perwujudan, konsekuensi langsung yang secara metafisis dari inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Anda juga, saudara-saudariku, mungkin merasa gelisah ketika memikirkan tentang keilahian Yesus, ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapi perasaan ini? Gelisah dengan Yesus itu Tuhan atau manusia, atau di mana bagian dari klaim Yesus yang membuat Anda gelisah? Dengan menjawab pertanyaan ini, fratres carissimi, kita diundang untuk memasuki proses refleksi menyeluruh terhadap keyakinan kita dan memeriksa kembali keberadaan kita di dalam iman Kristen. Our reality and our belief in Christ. Allah yang menjadi manusia. Nah, mari kita lihat kristologi dasar. Allah sejati, manusia sejati. Perfectus Deus, perfectus homo. Ya. Nah, coba bayangkan ketika Yesus berada di tengah badai bersama murid-muridnya, dengan satu perintah, menghardik angin serta laut, sehingga seketika segalanya menjadi tenang. Dalam keheningan sesudah itu,
keilahian dan kemanusiaan Yesus terasa nyata, menunjukkan kuasa ilahi yang mengendalikan alam dalam sosok seorang manusia. Dia bangun, menghardik laut dan angin tenang. Iman Katolik menegaskan sesuatu yang tampak sederhana, tapi konsekuensinya radikal. Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Perfectus Deus, perfectus homo. Itu bahasa Latinnya ya. Bukan setengah Allah, bukan manusia yang diilhami secara khusus, bukan nabi dengan akses istimewa. Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sempurna Allah, sempurna manusia. Di sini biasanya banyak orang tersandung dan jatuh. Mereka membayangkan campuran aneh antara ilahi dan manusiawi. Mixed, seperti mixer untuk bikin kue Natal kan, atau blender untuk buat apalah gitu. Seolah-olah Yesus adalah makhluk hibrid, setengah dewa, manusia setengah dewa. Padahal yang diajarkan gereja justru lebih ketat secara filosofis. Dua kodrat, ilahi dan manusiawi, bersatu dalam satu pribadi, tanpa tercampur, tanpa terpisah, tanpa saling meniadakan. Dalam konteks kristologi, Fratres Carissimi, kodrat itu merujuk kepada sifat dasar atau esensi yang membentuk entitas, kesesuatuan. Seperti watak yang mendasar yang menjadikan sesuatu itu unik. Satu-satunya. Itu kodrat. Jadi esensi dari topi ini apa ya? Karakter yang membentuk sesuatu ini jadi unik sebagai topi. Sementara itu pribadi, kalau pribadi itu mengacu pada identitas unik, identitas satu-satunya yang punya pemikiran, punya kehendak dan kesadaran diri. Definisi ini datangnya dari Boethius ya. Persona est substantia individua, substansi individu yang punya kapasitas rasional. Substansia individua, kapasion, saya lupa bahasa Latinnya. Intinya substansi individual yang punya kapasitas rasional. Jadi pribadi yang dimaksud di sini adalah identitas unik yang punya pemikiran, punya kehendak dan kesadaran diri. Misalnya ya, ambil contoh. Kalau kita membayangkan seorang pianis yang memainkan instrumennya, piano itu memiliki kodrat atau sifat sebagai alat musik, pianonya. Sementara pianis tersebut memiliki pribadi dengan gaya dan interpretasi uniknya. Jadi pianonya sekedar berbunyi, kalau kodratnya ditekan ya bunyi. Tapi sebagai pianis, partitur yang dibaca itu selalu punya interpretasi sesuai dengan pemikiran, kehendak, dan kesadaran dirinya. Jadi kalau dua orang memainkan satu nomor yang sama di piano, bisa beda-beda ekspresinya, legato, staccatonya. Jadi kodrat piano dan pribadi sang pianis. Ya, jadi pianis memiliki pribadi dengan gaya dan interpretasi unik satu-satunya. Nah, supaya lebih paham ya, bayangkan suara ganda dalam lagu duet. Kalau ada dengar lagu duetnya, dua suara berbeda yang bergabung menyatu dalam harmoni, masing-masing tetap mempertahankan karakter dan warna sendiri, tetapi menciptakan satu kesatuan yang utuh. Tapi itu duet ya, karena Yesus Kristus kan dua natur kan. Tapi kalau misalnya untuk lebih tajam tentang hal ini, bagaimana sesuatu bisa bercampur, menyatu, tanpa bercampur, bisa ada dalam satu pribadi, tanpa tercampur, tanpa terpisah, tanpa saling meniadakan. Itu bayangkan dirigen dengan anggota paduan suaranya. Masing-masing itu menyanyikan part yang berbeda dalam kor. Ada sopran, ada alto, ada tenor, ada bass. Masing-masing menyanyi kayak jalan sendiri gitu, ya. Tapi toh tetap menjadi satu ini. Jadi dirigen dia tinggal alto, bass, tenor, sopran, tapi jadi lagu harmoni yang bagus.
Orang mendengarnya sebagai satu lagu yang harmonis, tapi masing-masing part itu menyanyikan bagiannya dengan lain sama sekali, karakter suara yang berbeda, dinamika yang berjalan beda, tone yang berbeda dan seterusnya. Ya, nada dasar pasti sama kan. Oke. Kita terlalu musik ya. Soalnya saya juga dari latar belakang musik. Nah, saudara-saudariku, analogi ini membantu kita melihat bagaimana Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dalam satu kesatuan tidak terpisahkan. Seperti duet itu kan. Ya, kalau part utamanya seperti, ya, part utama Yesus Kristus kan Tuhan kan. Part utama dari lagu duet tadi masih bisa didengarkan bagus. Tapi kalau part keduanya hanya ini, saya tidak bisa, tidak dapat melodinya kurang mandiri. Jadi Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dalam satu kesatuan tidak terpisahkan. Nah, Kristologi Katolik tidak mengorbankan kemanusiaan Yesus demi keilahiannya dan tidak menurunkan keilahiannya demi membuatnya lebih masuk akal. Kristologi Katolik menolak shortcut, menolak jalan pintas. Komentar ya dari saya. Kebanyakan Protestan polemikus itu berusaha untuk meninggikan kedaulatan Allah, menekankan keilahian Yesus, lupa bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Disitulah bidatnya terjadi. Kenapa ini penting, saudara-saudariku? Karena keselamatan bukan soal pesan moral, berbuatlah baik, mengasihi. Bukan. Keselamatan bukan soal pesan moral, tetapi soal siapa yang bertindak di dalam sejarah. Who? God or man. Jika yang wafat di salib hanyalah manusia, maka salib tidak menyelamatkan. Kalau yang wafat di salib hanya manusia, salib tidak menyelamatkan. Kalau yang bertindak bukan manusia sejati, maka kemanusiaan kita tidak sungguh disentuh. Ya, ini sebenarnya problematik bagi beberapa Protestan polemikus yang sedikit absurd di bagian hubungan antara Yesus dan ibunya Maria. Bahaya. Karena bisa jadi penjelasan mereka tentang hubungan Yesus dan Maria itu menegaskan kemanusiaan yang tidak sungguh disentuh oleh Tuhan. Ya, kalau Yesus hanya jadi pipa saja, Maria hanya jadi pipa pengantara, terus Yesus masuk ke situ buat cari apa? Cari kerja. Begitu. Jadi, karena itu saudara-saudariku, perayaan Ekaristi itu memusat pada kurban salib, mengingatkan kita bahwa aksi Allah dalam sejarah adalah inti dari iman kita, menghubungkan kita kembali ke peristiwa yang penebusan yang nyata dan mendalam. Nah, ini pertanyaan untuk Anda sekalian. Bagaimana peristiwa sejarah pada abad pertama itu bisa nyambung ke Anda sekarang ketika Anda mengaku sebagai orang Kristen? Apa hubungan peristiwa Yesus Kristus itu dengan kondisi Anda sekarang? Di luar gereja tidak ada hubungan itu. Hubungan itu hanya terjadi melalui gereja, suksesi apostolik, dan sakramen Ekaristi. Ya, ritus seperti jadi doa-doa dalam misa itu, atau dalam liturgi misa, saudara-saudari, terutama saat doa syukur agung, ya, Prex Eucharistica, peran Kristus dalam keselamatan kita hadir secara nyata. Doa-doa dalam misa menegaskan bahwa Kristus adalah kurban sempurna yang mendamaikan dunia dengan Allah. Ritus seperti konsekrasi Ekaristi menggambarkan kesatuan Kristus sebagai Allah dan manusia, memperbarui perjanjian kita dengan Tuhan di setiap perayaan Ekaristi, dan mengajak setiap peserta umat paroki untuk merenungkan misteri terbesar iman kita yang terungkap di altar. Yaitu sebenarnya reconnection, representation to the accident, to the history, to the action di masa lalu itu. Ya. Jadi kita kumpul di gereja itu bukan untuk sekedar memperingati memori, nostalgia masa lalu, bukan. Itu representasi. Ya. Nah, coba misalnya bayangkan seorang umat yang setelah meninggalkan misa, dibekali dengan kesadaran yang mendalam tentang kurban Kristus, memilih untuk menerapkan integritas dalam pekerjaannya. Dia akan dapat kekuatan dari Ekaristi kan? Pilihan ini mencerminkan bagaimana momen di altar tidak hanya berhenti di altar, tetapi bergema. Kalau dia misa wajib hari Minggu,
mulai dari momen altar itu bergema, bergaung dalam kehidupannya sehari-hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu kembali lagi untuk cas. Ya, jadi dari Senin sampai seterusnya mengubah keputusan sehari-hari dan interaksi kita dengan dunia dan sekitar kita. Jadi untuk berbuat baik pun kita harus punya charge, punya baterai, ya. Dan baterai itu didapat dari mana? Dari persatuan dengan Tuhan di dalam Ekaristi, ya kan? Kalau tidak ya sekedar NGO rohani kegiatan kita sehari-hari. Karena itu gereja mengajarkan Ekaristi adalah fons et culmen iman Kristen. Oke, you got it? Mudah-mudahan ya, insya Allah. Yang ketiga, mari kita menjawab klaim bahwa Yesus hanyalah nabi atau seorang manusia yang taat. Ada klaim seperti itu. Nah, ada klaim bahwa Yesus is only a prophet. Yesus hanyalah seorang nabi atau manusia yang sangat taat, dan ini terdengar religius, sangat-sangat religius, tetapi runtuh secara logis. Religius, yes. Logic, no. Nabi itu menunjuk kepada Allah, sementara Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Nabi itu selalu berkata, Allah akan bertindak. Yesus berkata, hari ini genaplah. Ya. Untuk menggugah pemikiran Anda sekalian, fratres carissimi, coba bayangkan, apa yang terjadi kalau seorang nabi mengampuni dosa kamu? Apakah hal itu tidak akan mengganggu logika tradisional iman? Nabi tidak bisa mengampuni dosa. Nabi hanya memohon Tuhan mengampuni dosa Anda. Nah, kalau Tuhan, dia langsung mengampuni dosa. Dan dalam cerita Injil, Yesus mengampuni dosa. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Jadi, ketika bertemu dengan seseorang, dan dia mengatakan, dosamu sudah diampuni, kira-kira itu Tuhan atau manusia gila? Jadi saudara-saudari, lebih jauh lagi, klaim bahwa Yesus hanya nabi atau manusia yang sangat taat itu gagal memahami logika keselamatan. Apa logikanya? Keselamatan Kristiani bukan sekedar pengajaran etis, yang penting kasih, no. Melainkan pemulihan ontologis relasi manusia dengan Allah. Pemulihan kembali, pemulihan secara mendasar, ontologis, hubungan antara manusia dengan Allah. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan, hanya Allah yang bisa memulihkan kembali. Tetapi hanya manusia yang dapat mewakili manusia. Jadi Allah dan manusia. Karena itu, kalau Yesus bukan Allah, dia tidak punya kuasa menyelamatkan. Kalau dia bukan manusia, dia tidak menyelamatkan kita, melainkan sesuatu yang lain. Ya. Jadi upaya mereduksi Yesus menjadi manusia taat itu punya daya tarik tertentu bagi banyak orang, karena memberikan gambaran yang lebih dapat diterima dan kurang menuntut secara emosional, ya. Oke, Yesus taat, kita ikut Yesus karena dia orangnya baik, begini. Pemahaman ini sebenarnya menyajikan kisah Yesus sebagai inspirasi moral yang dapat dipetik pelajaran, tetapi sebenarnya memiskinkan iman, bukan memurnikannya. Salah satu contoh orang yang menghargai Yesus sebagai manusia yang hebat, misalnya datang dari Dalai Lama, ya. Jadi klaim seperti ini, manusia itu punya, Yesus hanyalah manusia taat, manusia pahlawan yang heroik dan seterusnya, manusia teladan, itu mengubah Injil menjadi kisah inspiratif, bukan peristiwa penebusan. Inspirasi dapat mengarahkan kita kepada tindakan etis dan menumbuhkan karakter yang baik, ya, tetapi hanya penebusan yang menawarkan pemulihan sejati dari dosa dan hubungan yang diperbarui dengan Allah. Jadi tidak cukup kalau hanya bilang Yesus cuma nabi, Yesus cuma manusia taat yang baik dan perlu kita teladani. Tanpa penebusan, pesan Injil kehilangan esensinya, karena tujuan utama Yesus dalam misinya adalah membawa keselamatan, bukan sekedar memberi teladan moral. Sebagai pengingat yang kuat, saudara-saudari, inspirasi itu hanya menuntun, tetapi penebusan itu menyelamatkan. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Yesus datang bukan untuk memberikan inspirasi kepada kita.
Oke, itu tentang klaim Yesus hanya seorang nabi. Let's go further. Konsili-konsili awal, di saat di mana iman diuji oleh akal budi, iman diuji oleh nalar. Konsili-konsili. Mari kita periksa konsili-konsili awal. Fratres Carissimi, Kristologi Katolik tidak lahir dari spekulasi kosong atau rekayasa politik. Dalam upaya mempertahankan iman yang hakiki, iman yang mendasar, gereja awal menghadapi pelbagai upaya yang mencoba untuk mempermudah Yesus. Mempermudah Yesus, ingat itu ya. Beberapa mengedepankan keilahiannya sampai kemanusiaannya hampir tidak terlihat. Sementara yang lain memusatkannya pada kemanusiaannya sehingga keilahiannya seolah lenyap. Nah, Konsili Nicea dipimpin oleh tokoh seperti Athanasius menghadapi ancaman Arianisme yang meremehkan keilahian Yesus. Nah, dikisahkan bahwa Athanasius, seorang teolog kuat yang menentang Arianisme, dikejar selama bertahun-tahun dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pengasingan untuk membela keutuhan iman. Itu Arianisme, Nicea. Kemudian ada Konsili Efesus, menekankan kesatuan pribadi Kristus melawan ajaran Nestorianisme yang memisahkan kodrat ilahi dan kodrat manusiawi Yesus. Selama persidangan Nestorius, kota menjadi pusat kericuhan, mencerminkan tensi teologis yang melibatkan seluruh komunitas Kristen. Ya. Jadi Nestorius, si Patriark Konstantinopel ini, mencoba untuk memisahkan kodrat keilahian Yesus dengan kodrat kemanusiaannya. Kemudian Konsili Chalcedon itu menolak monofisitisme yang mengklaim kedua kodrat itu bersatu total. Nah, keputusan-keputusan ini memastikan bahwa ajaran gereja tetap setia pada iman apostolik, melindungi integritas Injil dengan menggunakan istilah teknis, ya, seperti kodrat dan pribadi, natura dan persona sebagai fondasi teologis, ousia dan hipostasis, itu fondasi teologisnya. Nah, setiap bidat kristologis selalu menjanjikan kesederhanaan, termasuk bidat Protestantisme. Sederhana saja. Gereja justru memilih kesetiaan. Lebih baik rumit tetapi benar daripada sederhana tapi keliru. Ya kan? Lebih baik rumit tapi benar daripada sederhana tapi keliru. Jatuhnya penyembahan berhala karena menyembah Tuhan yang keliru. Ya. Nah, saudara-saudariku, mengapa kristologi ini tetap mendesak hari ini, today? Ya. Mengapa kristologi kita perlu diperbincangkan dan dipahami sampai hari ini ya? Karena apa? Kristologi itu the bedrock of Christianity. Dia mulai dengan inkarnasi sebagai basis paling mendasar, tata di mana penebusan terjadi. Allah masuk ke dalam historisitas kemanusiaan, dan dari situ baru dia bermisi, menjalankan misinya, memanggil murid, mengajar, menderita sengsara, wafat, bangkit, kemudian naik ke surga. Fratres Carissimi, dalam dunia modern, Yesus sering digunakan sebagai simbol nilai-nilai universal seperti kasih, damai, dan solidaritas. Keren kan? Semua hal ini benar, tetapi tidak cukup. Ya, benar tapi tidak cukup. Ketika Yesus dihilangkan dari keilahiannya, dia menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang dengan cara yang aman, termasuk Dalai Lama kan? Tidak menghakimi, tidak menuntut, dan tidak menyelamatkan. Ya. Sebenarnya semacam ada survei ya, PEW Research Center, itu sekitar tahun 2019, itu mengungkapkan bahwa presentasi signifikan orang melihat Yesus hanya sebagai pengajar moral atau tokoh inspiratif seringkali mengabaikan sifat keilahiannya. Tidak penting dia Yesus atau dia Tuhan atau bukan. Yang penting bahwa dia itu orangnya baik loh, nice guy. Jadi ada banyak buku-buku, dan ini termasuk buku-buku bestseller, buku-buku terlaris itu menggambarkan Yesus secara umum seperti ini.
dan mendapatkan popularitas yang luas. Ini semakin menyoroti penyalahgunaan makna modern. Ya, orang semakin banyak menulis tentang Yesus, tapi hanya sekedar sebagai pengajar moral atau tokoh inspiratif. Ya. Bukti budaya semacam ini menunjukkan pentingnya memahami mengapa mereduksi Yesus hanya sebagai ikon moral melewatkan inti pesan dan sifatnya sendiri. Ya. Nah, Kristologi Katolik menolak Yesus yang jinak. Yesus yang jinak. Dia menghadirkan Kristus yang nyata, Allah yang masuk ke dalam sejarah, memikul daging manusia, menanggung penderitaan, dan menuntut respons total. Jawaban yang total. Ya. Nah, pertanyaan, who is Jesus? Siapakah Yesus? Itu tidak pernah netral. Dia selalu bersifat personal, pribadi. Ya, coba bisa renungkan. Bisakah Anda mengingat Fratres Carissimi, ingat kembali momen ketika kehadiran Yesus, ya ini pengalaman pribadi masing-masing ya. Coba recall your own experience ketika kehadiran Yesus menggugah atau mengguncang asumsi Anda sendiri. Momen di mana mungkin pandangan atau keputusan kita berubah karena pertemuan dengan karakter atau ajarannya sendiri. Pengalaman-pengalaman your own experiences ini membantu menjembatani makna iman yang melampaui kekaguman menuju penyerahan diri yang lebih dalam. Biasanya ini sudah dalam bentuk religious experience, ya. Contohnya mungkin kita pernah merasa terdorong untuk memaafkan seseorang yang menyakiti kita setelah merenungkan pengampunan Yesus, pengampunan yang Yesus limpahkan kepada mereka yang menyalibkan Dia, ya. Ampunilah mereka, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin setelah membaca kisah itu kita terinspirasi untuk mengampuni, bukan sampai pada taraf mengampuni, memaafkan kesalahan sesama kita. Atau barangkali ada saat ketika kita merasa terpanggil untuk terlibat lebih aktif dalam pelayanan komunitas setelah menyadari pentingnya kerjasama dalam membangun kerajaan Allah di bumi. Jadi itu membuat kita seperti sadar dan mau terlibat dalam kerjasama komunitas. Ya. Dari jawaban kita, siapakah Yesus ini menentukan apakah iman hanyalah kekaguman atau penyerahan diri. Apakah kita ini terkagum-kagum dengan Yesus yang mau menderita sengsara bagi kita, atau benar-benar kita mau menyerahkan diri total. Jadi sebagai refleksi lebih jauh, bisa tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana ajaran Yesus mempengaruhi cara saya memandang dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. How? Adakah saat-saat dalam kehidupan saya ketika saya merasa terpanggil untuk melibatkan diri lebih dalam komunitas karena ajaran Yesus? You can pray in your heart. Bisa sekarang doakan dalam keheningan sejenak, ucapkan doa singkat, ya Tuhan, bantu saya menjawab panggilan-Mu dengan sepenuh hati. Oke, Fratres Carissimi, ada pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Yesus tidak memberi ruang nyaman untuk menjadi sekedar pengamat. Dia tidak bisa direduksi menjadi nabi tanpa mengkhianati Injil. Dia tidak bisa dipuji sebagai guru moral tanpa menolak klaimnya sendiri. Kristologi Katolik berdiri di sini dengan tenang tapi tegas. Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Perfectus Deus, perfectus homo. Bukan karena gereja membutuhkan dogma, tetapi karena tanpa kebenaran ini, keselamatan kehilangan maknanya. Pada akhirnya, pertanyaan itu kembali kepada kita. Bukan sebagai topik kuliah, katekese, tetapi sebagai panggilan eksistensial, panggilan yang menyangkut keberadaan kita. Siapakah Yesus bagimu? Kalau Dia hanya manusia, maka Dia bisa diabaikan begitu saja, seperti manusia-manusia lainnya. Kalau Dia hanya nabi, Dia bisa dipilih sebagian. Ya, tindakannya yang bagus, ambil. Tapi kalau Dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka iman tanpa tahan-tahan lagi itu adalah iman tanpa tahan-tahan diri lagi, itu adalah
jawaban yang sejati. So, who is Jesus for you, my friends? If he is God become man, then faith without reserve is the only true response. Iman tanpa tedeng aling-aling, itulah jawaban Anda yang sejati. So, keep calm and stay away from Protestantism. Kenapa? Karena Protestantisme ini mereduksi Yesus menjadi iman yang sederhana. Menjadi Yesus yang sederhana. Untuk menjelaskan inkarnasi saja mereka percaya saja. Mereka itu pipanya Yesus meluncur bebas keluar menjadi manusia. Oke, bidatkan, tinggalkan bidat, rangkul kebenaran sejati. God bless you.